Selamat sore, pendengar Gama FM 93,7. Sore ini kita kembali jumpa dan satu talk show menarik parlemen kita yang siap Anda simak untuk sore ini. Dan untuk hari ini saya kedatangan narasumber dan tema kita akan kita angkat adalah upaya menjaga pasokan dan kestabilan harga bahan pokok jelang Lebaran. Nah, Anda pun bisa menyaksikan kami melalui channel YouTube kami @creative_news_official. Oke, saya sudah bersama dengan narasumber, jadi saya tidak perlu buang-buang waktu lagi karena juga dari tadi menantikan dan alhamdulillah beliau sudah hadir di sini. Ada adinda saya Mario David PNS SOS MM. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam Kakak Ida, selamat Wah, sore. setelah akhirnya ketemu juga ya. Tapi kita patut Minta maaf mengapresiasi ya. kita mengapresiasi pendengar dan juga penonton channel YouTube kami bahwa di tengah kesibukan beliau ini masih sempat menyempatkan waktu untuk hadir di program parlemen kita ini dan kesibukan ini karena mengurus rakyat ya, sesuai dengan tupoksinya di Iya. DPRD Kota Makassar dan Anda Komisi D ya? Saya Oke. sekarang di Komisi D. Komisi D. Ya, ini tentu fokus pada Kesra, pendidikan, pemuda dan olahraga. Oke. Nah, tema Pokoknya semua kita yang urusannya kesejahteraan rakyat, kesejahteraan, betul. itu dia fokusnya. Oke, kita coba untuk memulai dulu nih, kesejahteraan rakyat. Kalau kita melihat belakangan ini agak sedikit terganggu begitu ya masalah kesejahteraan ini karena juga kondisi pasokan, kemudian juga harga-harga di pasaran ini cukup mengganggu juga, tidak stabil begitu ya. Nah, Anda dari Komisi D tentu saja sebagai mitra pemerintah Kota Makassar, ini sampai sejauh mana kemudian melihat kondisi ini dan untuk saat ini seperti apa informasi terbaru? Iya, Kak Ida. Jadi memang 2 bulan terakhir Iya. kemarin pasca pileg, pemilu, betul. banyak stok sembako mungkin, tapi kayaknya iya, dipakai banyak oleh para caleg Iya. untuk mereka melakukan sosialisasi, memberikan souvenir sembako walaupun Iya. sebenarnya dilarang Iya. itu. Tapi memang juga Kakak setelah pasca pandemi Covid kita kan kemudian belanja pesta demokrasi yang besar, stoknya tidak stabil. Tapi alhamdulillah sejak 2 minggu lalu oke. Sebenarnya kita di Makassar juga tidak terlalu goyang sih, karena kan memang kita Makassar ini kota niaga. Seluruh distribusi pasti lewat pintu Makassar, baik yang keluar maupun masuk ke daerah Sulawesi Selatan khususnya. Jadi memang sudah berjalan dan kita memang sebenarnya pemerintah kota punya program tetap. Jadi pemerintah kota itu punya 2 skema yang selalu kita harus lakukan. Yang pertama setiap bulan, minggu, setiap hari Selasa dan Kamis, itu kita untuk menjaga inflasi, karena memang itu salah satu tugas utama yang diberikan Presiden dan Bank Indonesia untuk menjaga inflasi kita di kota dan memang sudah beberapa tahun ini kita selalu mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia untuk menjaga tingkat inflasi dan ketersediaan bahan pokok kita. Jadi 2 program itu selalu jalan setiap Selasa Kamis, 1 juta ton beras dalam bentuk saset 5 kilo itu diintervensi ke pasar. Pasar murah mungkin ya? Bukan juga pasar juga murah, ya? Kakak. Jadi disiapkan di 19 pasar. Ya pasar murah lah, tapi dadakan. Rutin hanya Selasa dan Kamis. Pasti ada, kan kita di Makassar punya ada 5 mobil penjaga inflasi kita. Jadi datang, kemudian langsung dibuka. Di situ biasanya kita sudah siapkan pasar murahnya untuk mengintervensi 1 juta ton per sekali turun tiap Selasa dan Kamis. Selain beras 5 kilo ada minyak dan gula. Kita biasanya ada tambahan bahan pokok lain ya. Yang 3 itu yang pasti harus selalu ada. Karena kebutuhan mama. Karena kalau mama yang sudah ngamuk-ngamuk, marah-marah, bahaya maki kita ini, tidak dipilih maki saya kembali lagi nanti sama emak-emak.
Nah, program yang kedua adalah eh, seasonal. Jadi musim ketika hari-hari besar keagamaan, di mana belanja kebutuhan akan meningkat, itu kita juga siapkan mulai dari yang setiap tahun itu Natal dan Tahun Baru, Idul Fitri, Idul Adha. Memang ini 3 yang selalu menjadi titik belanja masyarakat yang banyak. Tidak menafikan kegiatan agama lainnya sebenarnya, tapi kan memang mobilisasi belanja ini ada di 3 nih. Natal Tahun Baru, Idul Fitri, dan Idul Adha. Setiap 3 momentum ini pasti kita selalu membuat pasar murah. Itu selain yang sudah jalan reguler tadi di Selasa Kamis di setiap pasar, kita intervensi di kantor-kantor camat. Nah, hari ini hari keberapa ini? Hari minus 5 hari Iya, Idul Fitri. iya, sempat. Dari 1 minggu sudah berjalan. Mhm. Hari ini juga jalan tadi. Mhm. Saya sempat pantau di kantor camat Biringkanaya. Mhm. Jadi ada 40.000 ton, 40.000 paket. Mhm. Ya, jadi 4.000 per kecamatan kita intervensi, Kakak. Ya, jadi kita taruh ada tenda, ada ini di kantor-kantor camat. Masyarakat boleh datang situ, pasar murah. Harganya 135.000, tapi kalau mereka beli hanya dengan 60.000 udah dapat, Kakak. Jadi setengah harga kita kita ini, dan fokusnya untuk masyarakat kita yang prasejahtera, yang di bawah sejahtera, boleh ke sana, kita intervensi dengan setengah harga. Isinya juga beragam, Kakak. Ada tadi beras, minyak, gula, terigu. Nggak tahu yang kecil-kecil pelintirannya, tapi Iya. 3 itu yang selalu harus ada, Mhm. beras, minyak, dan gula. Mhm. Kebutuhan khusus. Ada gerakan pangan masyarakat juga ya? Ini kan Gerakan ada. pangan kan itu di lorong-lorong sudah mulai Iya. jalan, Kakak, Mhm. karena kita di pemerintah kota punya banyak program kebun lorong, kemudian kelompok-kelompok tani. Iya. Itu kita intervensi setiap tahun kita munculkan 20 hingga 200 kelompok-kelompok tani lorong. Iya. Nah, itu sebenarnya fokus kepada tanaman karangan, lombok, Iya, tomat, sawi, kangkung, itu bisa mereka itu. Jadi kita Mhm. intervensi satu kelompok itu kita berikan anggaran kurang lebih 60 juta, tapi bukan uang yang dikasih, Kakak. Iya. Bibit, perlengkapan Senilai tanam, 60 juta ya? senilainya paketnya 60 juta itu mereka bisa tanam di pekarangan atau ada di lorong itu misalnya ada space mereka bisa jadi garden, taman gantung Iya. dan hidroponik. Mhm. Nah, itu alhamdulillah itu lumayan. Jadi tidak keluar lagi uang untuk beli cabe, Iya. lombok, karena Cabai cabe juga ini kan meroket harganya cabe sekarang. ini peluru dahsyat untuk inflasi nih, kapan dia mahal itu penentuannya ada di cabe juga Oh, begitu kebutuhan. ya? Apalagi kita orang Makassar. Makassar, betul. Oh, ada deh Makassar, Toraja Bugis, Sukatong itu makan itu makan lombok. Lombok, betul. Tidak lengkap ya kalau Tidak tidak ada lengkap makan kalau lombok. udah ada lombok. Kalau Oke. saudara kita yang di Jawa, tidak lengkap kalau udah ada kerupuk. Iya. Itu panen anunya, Nah, semua tandemnya. program yang ada ini GPM, kemudian juga pasar Ketahanan murah, ketahanan pangan, dagangan. sampai hari ini efektifkah terlihat? Karena kalau melihat kondisi saat sekarang ini kan sudah dikatakan bahwa sudah mulai terlihat ada kembali lagi seperti dulu harganya, Iya, tapi iya, iya. masih belum kembali, betul begitu? Ada juga, Kak. Udah. Bagus kok. Ciri-cirinya itu kalau langka, istri saya pasti ngamuk, lapor. Itu indikasinya. Iya. Tapi beras tidak ada, mati meja. Mhm. Coba cek. Bayangkan kalau di retail Iya. modern seperti Alfamart, Indomaret, Indogrosir tidak ada, itu berarti sudah fatal sekali. Karena itu kan mereka punya distribusi sendiri. Kalau mereka dengan distribusi sendiri itu saja kurang, berarti bahaya mie pasar. Itu indikasi saya itu. Istri kan, tidak ada apa-apa. Memang itu 2 minggu lalu, tapi kan setelah 3 hari, 4 hari ada mie. Karena kan perjalanan, cuaca juga, Harganya bagaimana? distribusi. Harga juga memang Harga naik. heeh. Berasnya dia sampai 2 kali lipat. Iya. Beras yang biasa 5 sakit 70-an ribu. Dan Iya. beras ini tapi cuma 30 aja. Oh, coba kita cek. Tapi alhamdulillah 3 hari juga. Ya itu tadi akibat terus terang ya karena pesta demokrasi. Jadi Ya momennya kan, ini tepat momennya ya. dipakai kiri kanan oleh para Heeh. caleg. Dan Walaupun setelah saya itu tidak pernah ya. dan setelah itu juga momen jelang
hari raya keagamaan. momentumnya 2 bulan kemudian Mhm. langsung bersamaan dengan, hari besar agama kita yang Keagamaan. luar biasa, Mhm. keagamaan Idul Fitri yang Mhm. paling puncak kan, Mhm. Mhm. dan stabil nih Kakak. Oh, sudah stabil Cek ya? maki saya, kan kita kapan kita terakhir ke pasar? Terakhir ke pasar saya 3 hari yang lalu. Nah, Kalau rekan Muti, ini sempat pagi tadi pergi, ke pasar masih katanya justru tomat masih lebih oh kalau, bahan pertanian, oke lah ya, nanti kita coba kemungkinan cek ya. kemungkinan, Mhm. karena kan suplai terbesar kita dari, Mhm. saudara kita dari Goa, Mhm. atas ya, Mhm. mungkin efek El Nino. El Nino juga ya? Saya juga 2 minggu lalu, jalan-jalan ke Malino, memang, sejak November, keluhan terbesar, Mhm. petani kita di Malino adalah soal cuaca, Mhm. El Nino. Oke. Jadi tanamnya lambat, Iya, berarti panennya lambat. Kalau lambat. itu Sementara permintaan banyak ya? yes, Mhm. kalau itu yang tanaman, pertanian memang, kita sudah antisipasinya dengan tadi kan ada, pertanian-pertanian lorong. Makanya bikin ki pertanian lorong. Nah gampang ji 20 ki orang, ibu-ibu Iya, bikin, betul ya? kita SK-kan, Mhm. Pak Lurah, Mhm. nanti masukkan nama kelompok taninya ke Oh. pemerintah, ke Mhm. Dinas Ketahanan Pangan, nanti dikasih ki aduh, Ah, yang penting berarti ada lahannya kurang lebih 200 meter persegi iya, lah ya. artinya ini juga informasi ya Iya, untuk sekaligus masyarakat, informasi betul. kepada masyarakat bahwa Mhm. pemerintah kota kita punya banyak program, Betul. apalagi untuk inflasi dan Mhm. penyediaan bahan pangan. Karena Mhm. pangan yang kurang, bahaya, Mhm. bisa ricu rakyat, Kak. Nah, makanya harus dijaga itu Betul. pangannya, Kak Kaida. Betul, harus terjaga. Dan itu tugas utama kami Betul. tentunya. Nah, ini kalau, sekaligus juga melihat bagaimana bantuan-bantuan sosial, ini kan erat kaitannya juga ya, Iya, dengan, apa yang disampaikan tadi. Apakah ini sudah menjamin juga sampai ke lapisan bawah yang artinya benar-benar saudara-saudara kita yang berada di pelosok ini Makassar, memang sudah mendapatkan bantuan itu? iya. Jadi Mhm. kan, ini, eee, pintu masuknya mulai dari tingkat kelurahan. Iya. RT RW bisa Mhm. mengajukan, Mhm. karena memang kan dari 2 tahun lalu kita sudah bikin, wisata lorong. Iya. Wisata lorong itu intinya sebenarnya itu hanya branding, Mhm. tapi intinya di dalam selain kebersihan, keindahan, pemukiman, di situ diintervensi dengan Mhm. berbanyak-banyak program. Mhm. Salah satunya adalah pertanian lorong Mhm. itu, lorong garden, Iya. UMKM Mhm. lorong, itu semua kita sudah intervensi Mhm. dan pintu masuknya dari RT RW masuk kelurahan, Mhm. kecamatan, nanti tingkat, kota. Jadi, insya Allah kalau kita kan tingkat kota ini, Iya. tidak ada tujuh juga kalau kita harus bilang pelosok, Kakak. Karena kita ini semua di kota, Maki, Iya, di kota, tapi masih Hmm, ada. Saya beberapa kali, ketemu dengan beberapa orang warga, itu maaf, mereka tidak terdata. oke, Nah, itu dia. Jadi saya bertanya, oke, apakah oke. tidak terdata karena tidak punya kakak mungkin? Tapi mereka bilang, "Ada lengkap, tapi nggak tahu Ibu, Berarti namaku tidak berarti kena." berarti RT RW yang harus Nah, kita itu dia. evaluasi. RT RW kan adalah ujung tombak kita pemerintah, mereka kita Betul. kasih intensif. Nah, nanti catatan penting ini Kak Mhm, Aida buat saya, betul. untuk kita akan evaluasi RT RW kalau begitu. Mhm. Jangan selalu kok RT RW hanya fokus ke politis saja, Nah, ini diurus saja caleg, kepala pilkada, apa semua, fokus untuk tapi urus masyarakat rakyat. rakyat tidak ya. Iya, Nah, ini benar, saya serius mhm, ini karena banyak mhm. saya, temukan yang seperti itu dan saya bilang, "Oke, nanti saya coba sampaikan ke teman-teman DPR." Terima kasih Kak Aida, Mhm. inilah fungsinya kita, forum Mhm. parlementa Betul. ini. Terima kasih tentunya, Gama FM 93.7 Mhm. yang telah memfasilitasi saya. Terima kasih dapat masukan lagi. Betul. Inilah fungsi-fungsi kita kedewanan, kalau Kakak Ida kasih, apalagi senior, pasti kudu langsung rapat nanti langsung kita anu ini, kita Oh, evaluasi itu RT dievaluasi ya. RW Oke. melalui camat dan BPM, Badan Nah, itu Pemberdayaan dia. Masyarakat. Monitoring evaluasi kan sudah berjalan, Kemarin kemarin kan jalan, sudah minggu tuntas minggu ya? lalu udah tuntas kita Oke. lakukan. Hasil akhir dari Dinas Perdagangan seperti apa kalau melihat hal ini tadi? Rata-rata, nah kalau bicara program ini kan ada Mhm. beberapa, ada 16 SKPD yang Mhm. terlibat terjun, mulai dari UMKM koperasi, Iya. perdagangan, karena, ini kemudian ketahanan pangan, pertanian, Mhm. kemudian dinas sosial, Mhm. ada 16 yang memang Mhm. intervensi ke program-program, eee eee, strategis, Pak Wali Kota, pasangan Adama. Eee, Kemarin memang biasanya di awal tahun kalau kita rapat monitoring evaluasi, itu rata-rata serapan anggaran paling tinggi 15%. Nah memang keterlambatan, waktu, eee, dipanya turun, kemudian ada proses belanja tender, e-katalog dan macam-macam, tapi memang kemudian
uang ketersediaan dana kas juga harus kita ukur. Biasanya 15% kita sudah anggap mulai bagus lah. Itu pun biasanya belanja rutin saja, sifatnya lah rutin kantor dan yang terpenting bahwa 15% di 4 bulan awal sudah mampu menginjeksi pergerakan ekonomi di tengah masyarakat. Kan memang pemerintah kita saat ini kan masih government sektor. Kalau uang pemerintah tidak turun menginjek stimulasi ekonomi kan agak problem. Tapi ini dengan 15% kemarin kita evaluasi, alhamdulillah kita anggap relatif baik. Ya meskipun boleh dikatakan rendah, Ya, dianggap sudah baik. baik gitu ya. karena kan memang kendala-kendala teknis tadi itu Iya. Kakak, mulai dari dipanya, ketersediaan anggaran di awal tahun, kemudian SK PPTK untuk belanja biasanya lambat secara administrasi. Tapi kalau 15 sudah lumayan bagus. Nanti biasanya di triwulan kedua dan 4, 5, 6, itu dia genjot lagi. Bisa sampai menutup 15% yang kurang itu harus sampai 50%. 50%. Artinya triwulan kedua ya? Yes, Okay. sampai Juli Agustus lah. Artinya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kondisi ini sudah semakin membaik ya. Bagaimana pasokan-pasokan yang ada di pasar-pasar tradisional, pasar modern, dia tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tidak perlu dikhawatirkan. Pendengar, pemirsa Gama FM, insya Allah kami pemerintah kota siap siaga. Dan memang juga kita kan sudah melakukan banyak kerjasama MOU, terutama dengan Bulog. Bulog kantor gudang bentarnya ada di kita juga, untuk Indonesia Timur ada di Makassar. Masa kopi jual tempat lain baru di Makassar, tidak. Kau yang tuan rumah, kita yang tuan rumah di sini, gudangmu di sini, distribusi pelabuhan kita terbesar di sini dengan distributor-distributor besar lainnya yang ada, baik itu gula dan macam-macam, kita memang sudah MOU. Dan alhamdulillah juga kan kita di Kota Makassar ini punya retail modern yang banyak sekali justru sekarang. Tidak 200 meter, ada misalnya itu Alfamart, Indomaret, malah Genjet kita punya UMKM pedagang kelontongan kan. Jadi insya Allah tidak mengkhawatirkan lah kan. Pasti jangan panik buying ya. Jangan. Nah, itu dia, itu akan memicu stok ada baru. Stok ada. Jangan panik buying. Yang kedua, kan tergantung uang juga. Mau panik juga kalau tidak ada uangnya Kakak. Kita sudah menyampaikan bahwa tidak perlu khawatir karena stok ada. Stok siap. Perlahan-lahan nanti juga akan stabil begitu ya. Rantai distribusi lengkap, stok oke. Tinggal uangnya jangan buru-buru selalu dimanjakan, belanjakanlah dengan sesuai waktu yang tepat. Artinya kalau mungkin sedikit naik harganya masih dalam paras wajar, ya? Mungkin karena biaya operasional, logistik, distribusi, dan permintaan banyak ya jelang hari raya. Dan memang kan harusnya naik setiap tahun. Betul. Karena ketika naik hal yang lazim itu perekonomian kita naik 2,5 hingga 10%. Itu berarti ada peningkatan ekonomi kita. Berarti PDRB kita bagus. Gitu. Hal yang menjadi kewenangan juga dari Komisi D, masalah pendidikan. Ya, Dinda, ini sudah hampir tahun ajaran baru lagi ya. PPDB. Nah, ini kan sistem yang ada beberapa tahun ini bagaimana kalau kemudian terlihat apakah memang sudah cocok sistem yang digunakan ini zonasi atau misalnya perlu ada perubahan karena juga setiap tahun ini ada saja hal yang kemudian baru terlihat masalah ini ada lagi masalahnya seperti apa? PPDB kita udah siap dan memang dari setiap tahun itu sudah berjalan. Walaupun memang masih ada selalu titik kekurangannya. Tapi ini adalah perintah Kementerian Pendidikan dalam rangka penyerataan kualitas pendidikan. Diwajibkan ada hanya 32 sekolah, kursi setiap rombongan belajar. Memang kendala kita masih satu, fasilitas sekolah kita masih kurang memadai dengan rasio anak-anak kita sekarang dengan rasio bangunan. Tapi kan setiap tahun kita juga membangun. Baik itu bangunan lama yang kita perbaiki, yang kedua membuat gedung baru, menyatukan gedung-gedung yang tidak tidak terpakai dengan maksimal. Jadi dimulai dari tingkat PAUD, SD dan SMP. Ini jadi manajemen prasarana pendidikan memang sebenarnya. Tapi insya Allah dari kalau 10 tahunan sudah menjabat,
selalu ada solusi jika. Jadi karena apalagi kita punya visi wali kota kita adalah semua anak harus sekolah. Jadi paksa biasa kita lakukan lobby ke kementerian. Tiap tahun saya bersama kepala dinas itu, kita komisi D pasti harus ke Jakarta. Ya kita harus ribut juga dengan yang membuat kebijakan ini kementerian. Bahwa Makassar itu harus bisa dibedakan dengan daerah lain. Makassar itu kota urban. Banyak dari 23 kabupaten kota lain tinggal di sini anak. Belum lagi memang tingkat fertilitas, tingkat kelahiran anak-anak kita. Pasangan muda kita di Makassar banyak. Produksi anak, karena kan kita tingkat kota bahagia juga, jadi keluarga banyak produksi anak. Setiap tahun meningkat anak-anak kita, ya kan? Ini dua yang memang harus harus diistimewakan oleh Kementerian Pendidikan bahwa tidak bisa tidak. Lantas pertumbuhan eh, sarana prasarana kita, Pasung-Pasus Kota Makassar yang selalu kita mau buatkan sekolah Makassar ini udah terbatas sekali Kakak. Fasilitas umum dan fasilitas, makanya kita selalu beranggapan kalau ada terima kasih juga kepada investor-investor perumahan-perumahan besar baru, kita selalu kasih syarat kalau bisa ya kamu Pasung-Pasusnya ada sekolah di situ. Itu syarat juga buat mereka. Jadi supaya eh, tingkat tumbuhan keluarga baru, anak baru, berarti harus ada sarana pendidikan. Selalu kita fokus itu. Insya Allah semua anak kita harus sekolah. Jadi kalau lobby kita di kementerian itu biasa 32, ya si nenek dulu bos sampai 34 dan 36. Itu yang penting tidak melanggar Nah, hadis. Kita minta tujuannya baik lobby. ya? Tujuannya Tujuannya baik, baik, tujuannya oke. baik. Nah, kalau melihat, tadi revolusi pendidikan, semua harus sekolah. Iya, Tapi di sisi lain, Adinda kalau kita melihat juga Anjal begitu banyak, masih banyak juga mereka pada jam-jam sekolah Anjal masih terlihat itu persoalan lain lagi Kakak. mhm, Jadi Anjal itu memang ada satu kelemahan dan ini mhm, juga yang paling sangat saya sesali mhm, 10 tahun itu visi saya sebenarnya salah satu urusan di mana harus ada liposos mmm, untuk pemerintah kota. iya, Seperti yang Ibu Risma bikin 5 di Surabaya. iya, Liposos itu lingkungan peduli sosial, perlindungan sosial. Jadi saya udah 5 tahun ada dana bantuan dari pusat, kemudian kita sudah kami juga apalagi khusus saya yang memang concern dengan anak jalanan, orang miskin kita dengan orang gila, iya, ODGJ, ODGJ. Ada bahasanya sekarang itu yang bagus itu apa sih? Aku lupa, dengan Bang. gangguan jiwa. Bukan ada Anda tahu apa? Aku lupa, Seng. Nah, Iya, ini semua kan harusnya pemerintah 4 tahun terakhir sudah ada dana. Itu kita mau membuat kurang lebih 4 sampai 6 hektar. iya, Itu dilokalisasi. Itu menjadi ya quote unquote penjaranya ini anak Anjal. iya, Karena kan anak Anjal ini dieksploitasi iya, sesungguhnya oleh orang tuanya. Ya. Jadi kita tangkapin, masukkan di Liposos, di situ ada sekolah, di situ ada sarana ibadah, mhm, tempat bermain. Jadi di penjara eh, pembinaan lah. pembinaan, iya, Jadi kita ambil itu anaknya dari orang tuanya karena kau ini sudah melanggar iya, undang-undang perlindungan anak, mengeksploitasi anak, anaknya. Makanya kita harus ambil, kita masukkan situ. Nah sekarang masalah kita belum punya lipososnya Kakak. mmm. Sudah 5 tahun nih. Betul, itu sepertinya sudah Berakhir tahun sekian lagi nih September anuku. iya, sekian lama itu kan sudah ada perencanaan seperti itu, tapi kenapa sampai Perencanaannya hari ini selalu sudah berganti Minam itu kepala dinasnya itu dinas sosial. Master pertanyaannya di mana? uang ada, Iya, teknis. oh, Teknis misalnya pengadaan tanahnya, sudah ada lahan kita berikan di Untia itu hari, ada anggaran dari pusat, takut dia laksanakan. Jadi tanahnya Pak Dewa tidak cukup dan saya ambil nih dulu jangan sampai mhm, uang pemerintah pusat iya, kembali kembali. lagi, betul, Jadi pakai dulu mhm, baru kita marah aku marah-marahin. mmm, Tapi kau menangis-menangis ini koalisi kau ini semua. mhm, Tidak uang kau tidak takut kita Pak Dewan ini perencanaannya. Nah, itu kan administrasi. Insya Allah kalau niat kita bagus, kau juga jangan iya, ada niat korupsi, ya kau takut, kita kan saling support. mhm, Karena pengawasan kami, dan itu kan bisa, semuanya iya, ada diskresi wali kota, iya, ada juga bisa pendampingan dari teman-teman kejaksaan dengan mhm, kepolisian. Dimungkinkan kok semua itu. Ya kita takut, yang penting iya, niat baik, ada anggaran laksanakan. iya, Karena pemimpin yang hebat harus berani bisa ambil risiko. dan memang pada saat Monef itu disampaikan ya, kendalanya di Iya, mana, dia konsultasi, betul, tahu. mhm, Jadi memang
Yang perlu juga kita kritisi adalah mental ASN kita yang berani ngambil resiko. Betul, hati-hatian Iya. Tapi jangan tapi sampai jangan tidak kami berbuat juga sama sekali. hanya menjalankan kewajiban, Ya. menghanguskan kewajiban, rutin saja dan Mhm. inovasi yang bisa lebih lebih Ya. lebih kuat dan lebih berani. Apalagi Makassar ini kan kota urban, Iya, ya. Ini dari daerah-daerah yang sekitar Makassar masuk ke Makassar. iya, Itu bagaimana koordinasinya dengan daerah asal nih, daerah asal para urban ini? Kan mereka mungkin tidak menetap di Makassar ya, tapi kemudian menjadi persoalan di Makassar. ya. Jadi kalau dengan sendirinya bisa berjalan Iya. dengan tanpa MOU ya. Kan misalnya di Makassar ini, kalau kita siang Iya. itu sampai 1,8 hingga 2 juta Mhm. penduduk yang beredar. Sesungguhnya hanya 1,5 penduduk kita. Berarti ada 300 hingga 500 ribu penduduk dari Goa yang tinggal di Goa yang bekerja di Kota Makassar. Itu juga dari Maros, Iya. dari Pangkep, Jeneponto apalagi. Karena di situ ada ya non formal kita banyak dari Jeneponto. Iya. Apalagi sudah tembus-tembus semua pintunya Iya. kan. Tetap tidak bisa kita membatasi kedatangan. Itulah magnetnya kota besar seperti Makassar. Apalagi kayak sekarang ini mau lebaran, macet kiri kanan, itu alhamdulillah kesyukuran buat kita itu Kak Ida. Kenapa? Orang dari daerah semuanya masuk belanjakan uangnya di kota. Iya. Makan semua di rumah makan kita. Dan Masuk macet. PAD kita. Macet. Ya jangan kita mengeluh mau media apa. Iya, ya, Ya, betul. itulah kehidupan. Gitu. Oke. Monef kemarin juga dengan Dinas Pendidikan, seperti apa yang kemudian coba untuk dievaluasi oleh teman-teman dari Komisi D? Kalau di awal tahun kita cuman mendorong memastikan seluruh program yang kita telah rencanakan di tahun yang lalu sudah terakomodasi semua dalam RKA. Iya. Itu yang pertama yang kita evaluasi. Yang kedua, tolong cepat serapan anggaran. Iya. Karena serapan anggaran yang baik, yang banyak itu bisa menstimulasi ekonomi masyarakat. Itu aja dua yang kita evaluasi kemarin sambil mendorong, memfasilitasi fungsi pengawasan kami apa-apa saja yang kira-kira kalian mau jalankan yang butuh koordinasi dengan kami atau teman-teman di kejaksaan atau di kepolisian. Itu bisa. Itu aja 3 hal yang kita Hambatan yang evaluasi. kemudian didapatkan ini, yang coba untuk dikonsultasikan pada saat Monef kemarin untuk bidang pendidikan. Belum ada Belum sih yang ada ya? terlalu signifikan kan, tapi yang kita dorong seperti tahun ini kita inginkan karena kita sudah punya kebijakan perwali preschool 1 tahun anak sebelum masuk sekolah dasar wajib di Kota Makassar. Oh. Jadi harus ada MITK. DTK 0 besar 0 besar. minimal. Nah, kita tahun ini dari tahun lalu sih kita target ada 9 PAUD baru yang milik pemerintah kota. Tahun kemarin baru terlaksana 1, tahun ini kita akan genjot 5. Sehingga 2000 tahun depan kita genjot lagi 9. Jadi total ada nanti setiap kecamatan punya 1 PAUD yang bertaraf internasional milik pemerintah kota. Ini saya juga kagum karena ini juga ide betul-betul dari Ibu Indira, Ibu Wawali selaku ketua tim penggerak PKK. Yang selalu mendorong Kakak Mario, tolong anak-anak kita yang mengantisipasi kebijakan kementerian dan kita sudah laksanakan lebih awal 1 tahun anak sebelum masuk sekolah dasar sudah harus preschool 0 besar. Ini kita saling support sama Ibu Indira, Ibu Wali kota kita dan sangat baik. Dan sudah berjalan. Ini kita push memang ini Kakak. Iya ya. Insya Allah tahun ini bisa selesai lagi 5, tahun berikut. Nah itu sudah masuk di RPJMD kita soalnya. Ya. Ada sosper tentang penyelenggaraan pendidikan juga kalau tidak salah ya. Iya, ada aturannya. Ya. Seperti apa itu kalau boleh sedikit sampaikan? Kita di Kota Makassar kan kurang lebih ada hampir 300-an lebih peraturan daerah yang anggota DPR bersama pemerintah kota Pak Wali telah menciptakannya. Itu perlu disosialisasikan. Nah, yang sering memang itu penyelenggaraan kesehatan dengan penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan itu tadi Kakak yang masuk dalam 19 revolusi pendidikan. Semua anak harus sekolah, sarana prasarana harus oke, sudah harus berstandar internasional, ada smart school,
dan macam-macam lah, ada 19, aku lupa ngasih Kakak. Tapi intinya penyelenggaraan pendidikan yang Kakak tanya tadi itu sudah berjalan dengan baik di Kota Makassar. Sosialisasinya terus kita laksanakan juga. Anggota DPR selalu buat itu karena kalaupun yang penting biasa dari penyelenggaraan pendidikan itu ternyata kita itu menyiapkan ini loh Kakak, kejar paket A, B. C kan pemerintah provinsi, B itu gratis. Jadi kalau ada anak-anak kita yang dari kampung, yang sudah tinggal di rumah, butuh ijazah, atau dulunya orang tua kita, atau anak-anak yang dulu masih nakal, dan sekarang mau melanjutkan, kita sudah siapkan sampai di jenjang sertifikat apa ijazah SMP, SD SMP-nya. Bisa Kakak? Bisa. Hubungi langsung Dinas Dinas Pendidikan? Pendidikan. Oke. Kalau tidak salah setiap bulan ini, bulan Maret April pendaftarannya, mereka akan sekolah paket, kejar paket, AB, nah itu yang jarang disosialisasikan. Padahal ada itu setiap rumah kalau ada neni Ya. atau ada apa namanya asisten rumah yang dari kampung, ya karena saya lakukan itu di rumah. Ada 3 asisten rumah, ya udah belajar semuanya. Nah, jadi setelah itu baru masuk SMA nanti. Nah, SMA di urusannya pemerintah Sangat provinsi Kakak. membantu tentunya ya untuk Iya, mereka iya. ini melanjutkan pendidikan. Saya jadi ingat Makassar kan kota inklusi juga ya. Yes. Ya, artinya terbuka sebebas-bebasnya kepada masyarakat, baik itu pelayanan publik bagi mereka, Iya, mau bersekolah, mau yes. bekerja, terutama juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas ya. Disabilitas Aha. yang paling rentan kan Iya, perempuan, perempuan betul. kaum disabilitas kita. Itu kita juga sudah punya perdanya. Iya. Kemudian warga miskin kota kita. Jadi 3 itu yang memang sasaran masyarakat rentan kita yang selalu menjadi fokus saya juga pribadi untuk mengurus mereka. Insya Allah berjalan. Termasuk dunia pendidikan ya, anak-anak Iya. kita. Artinya tidak ada lagi perbedaan sekolah begitu? Sudah tidak ada lagi sebenarnya. Iya. Ya. Cuman memang kita coba mendorong beberapa sekolah untuk melakukan pendampingan ketika ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita sudah dorong juga itu. Saya juga ini Kakak sekaligus promosi, saya bikin yayasan namanya Yayasan Kamu Hebat Indonesia. Saya tuh lagi nyari 1-2 rumah, yang penting ada guru yang intens. Saya Yayasan Kamu Hebat Indonesia itu mensupport, menyiapkan sarana prasarananya supaya bisa biar 2-3 orang anak di rumah itu, di lingkungan misalnya lorong itu sudah bisa. Kuncinya saya yang penting ada 1 orang guru mau, udah nanti yayasan saya akan memfasilitasi. Kan rumah sudah ada, paling tinggal permainan, sarana prasarana belajar, alat praktek dan macam-macam. Metode kan biasanya bisa kita kurikulumkan, saya khususkan mereka sendiri. Itu ada visi hidupku itu Kakak. Sekaligus membantu pemerintah. Karena kalau pemerintah mau membuat kebijakan sekolah khusus, agak sulit juga karena kan jumlahnya tidak bisa kita tidak ada di setiap kelurahan, tidak ada di setiap kecamatan. Dia kasus per kasus saja kan. Tapi insya Allah kalau sekolah swasta sangat banyak sekarang. Masuk anak saya salah satu berkebutuhan khusus sekolah-sekolah swasta kita, Pelita Kasih, Pelita Harapan, iya. Ada semua aja, bagus kok. Kita dorong juga pihak-pihak teman-teman swasta untuk bisa mengcover sekolah-sekolah kebutuhan khusus itu, yang mungkin speech delay, kemudian apalagi itu kalau anak-anak autis, pre-autis, ada istilah-istilah mereka itu yang autisnya kecil, sedang, besar, kan ada semua kategori mereka. Iya, iya. Dan saya lihat banyak nih di Latimojong banyak, di veteran ada, di Ratulangi ada, swasta sudah mencikapi semua itu karena memang sudah mulai kelihatan. Nggak tahu juga kenapa banyak itu sekarang ya. Mungkin tren kunci makanan atau ibu-ibu muda ini belum ngerti ya anaknya waktu hamil dulu ya. Mungkin harus ada edukasi khusus ya, melihat kenapa fenomena ini justru belakangan ini marak. Nanti bikin sesi khusus ya untuk itu ya Kakak. Undang pakar dong. Betul. Tapi supaya saya juga bisa mendengar kebutuhan pakar setuju apa. Kalau saya juga belum memiliki data konkret lengkap, berapa banyak sih belum punya. Tapi kan berkaitan juga dengan Komisi D kan dalam hal ini. Kan kita ini pemerintah terdiri dari 3, eksekutif, legislatif dan yudikatif.
ketika yang kita pikirkan ada aspirasi dari masyarakat seperti tadi Kakak Ida bilang, kurang ini ya, saya harus tangkap itu dan akan saya agregasi nanti di dalam kebijakan, di dalam kita rapat dengan eksekutif Iya. Kakak. Jadi kasih Kak data gitu. Betul. Nah, Makassar inklusif ini kan, ada batasan-batasannya juga ya, Iya. artinya keterbukaan informasi ke mereka, ke siapa saja tanpa membedakan, siapa itu, boleh beraktivitas di mana saja. Ini kalau, menurut, Mario David ini seperti apa batasannya untuk ke depannya ini bisa berjalan dengan baik program ini? Sebenarnya kita, program inklusi itu tadi saya bilang ada 3 Iya, rentannya, untuk fakir miskinnya, disabilitasnya, ini semua sudah tersebar Kakak. tersebar ya. Tersebar di 51 SKPD untuk bisa menangani. Mhm. Fokus misalnya sosial sudah Iya, jalan, kesehatan juga sudah backup, eee eee, pemuda dinas olahraga juga iya, oke, atlet-atlet disabilitas juga sudah iya, difasilitasi sekarang kita. Perempuan apalagi, mulai dari Badan Pemberdayaan Perempuan, PKK, iya, kemudian, dinas-dinas terkait, BPM, KB, semua banyak program kita iya, jalan, program jalan. Dan tidak ada batasan, anggaran kita siapkan, program ada, tinggal bagaimana, teman-teman di eksekutif, SKPD, lurah camat melakukan komunikasi supaya informasi itu bisa tiba di masyarakat. iya. Supaya masyarakat tahu, oh ada program ini di, ada program ini di, itulah kuncinya sebenarnya RT RW kita. Kita kasih intensif besar-besar, yang kau hanya urus politik, harus urus rakyat. Ini yang kedua kalinya disampaikan. Karena dongkol juga rasa-rasanya Kakak, banyak program tapi Betul. tidak Iya, dan tersosialisasikan. itu memang benar, banyak, Ini ketika juga saya radio berada saya juga suka, nah, harus ada radio seperti ini, ada betul, streaming, ada YouTube, ada betul, macam-macam yang kita bisa mhm, komunikasi ini kepada masyarakat. Masyarakat masyarakat, bisa hubungi lurah camat dekat betul, yang terdekat. iya, Kalau tidak ke DPR ketemu saya di nah kantor itu DPR dia. Makassar. Ini yang paling sebenarnya paling paling penting ini bahwa, Iya. seperti Anda mau dihubungi, Mhm, mau kemudian masyarakat mendatangi, kan ada mhm. juga sebagian, saya tidak ini ya, agak Kalau ada sulit, anggota DPR begitu Jambi pilih lagi. Ini tapi eee, salahnya masyarakat selalu pilih anggota DPR yang selalu kasih uang selesai nih. Nggak ada yang kau dapat yang berkualitas seperti si agak ganteng ini. agak sulit untuk dihubungi. Oke, Iya, nah kita, ke pemuda nih, ini kan masuk juga ya iya, untuk, ranah dari Komisi D, pemuda dan olahraga. iya, Ada sosper tentang kepemudaan iya, juga. ada Seperti undang-undang. apa itu kalau, kepemudaan ini agar ini kan kita kita tahu bahwa di Makassar ini anak-anak muda kita ini kan energik, Dan 60% jumlahnya sekarang. 60% Gen Z, Gen Gen Z Y, ya. dan baby boomers kita. Nah itu dia, energik, kreatif Harus sebenarnya, tapi disiapkan nah itu fasilitasnya. dia, tapi masih harus terus untuk dipantau, diajar, untuk bisa kemudian ini bisa berdaya guna mereka Iya. ini. Seperti apa kalau, ini, kepemudaan? Kita paling bagus karena kita tahu, kita mengerti betul hari ini 60% penduduk Kota Makassar itu dengan bonus demografi ini kalau tidak disalurkan dengan baik, maka ini akan bisa menjadi bumerang buat kita. Ya pengangguran, kelainan, seks bebas dan lain-lain. Ini harus diantisipasi dengan menyalurkan tadi yang Kak Ida bilang, energi pemuda kita. Nah, kita munculkanlah Perda Kepemudaan. Jadi memang juga pengejawantahan dari Undang-Undang Kepemudaan dan Olahraga yang diwajibkan oleh kementerian dan intinya kita menyiapkan sarana kebijakan anggaran. Mulai dari yang sekarang happy, lagi happiness ini, sport, ada anggarannya. Anak-anak bisa berlomba-berlomba, jadinya kita kemarin sekarang kalau anak-anak main game, ada olahraganya, ada bidangnya, ada hadiahnya. Yang tahun lalu aja kita DPR siapin hampir 1,5 miliar untuk kegiatan-kegiatan itu. Kemudian sekarang bisa perdagangan melalui gadget. Anak-anak itu harus pintar. Bagusnya juga di sekolah-sekolah sekarang sudah mulai bisa mengantisipasi. Jadi memang kekurangan kita baru sarana olahraga. Alhamdulillah kemarin Pak Jokowi, Pak Presiden sudah menetapkan bangun stadion yang representatif. Sarana ruang publik kita juga banyak. Sekarang mulai dari yang selama ini hanya Karebosi, muncul eh, Pantai Losari, Anjungan, sekarang ada CPI, ada Tanjung dan macam-macam juga banyak. Banyak-banyak yang kakak kita punya. Tapi memang masih harus terus digenjot. Jadi semua fasilitas kita siapkan. Dan pemerintah punya tugas itu saja, memfasilitasi
membuat kebijakannya, mengatur regulasinya, menyiapkan anggaran. Tinggal masyarakat kan mau memanfaatkan. Nah, itu jalan jika kaidah. Iya. Event-event juga ya, olahraga. Event Ini begitu olahraga itu banyak banyak di iya, pariwisata kita juga. Ada di pariwisata untuk bakat anak pemuda kita, film, musik, ada semua di kepariwisataan, kebudayaan juga kita ada berjalan. Kalau KONI kan khusus olahraganya dengan Dispora. Jalan. ini mungkin berkaitan dengan program satu lagi, program Iya. Jagai Anak Ta ya. Iya. Kalau dikatakan bahwa program ini tentu akan bisa terlaksana kalau kemudian ya paling tidak keluarga dulu, ibu dan anak ini berperan di sini, kemudian nanti setelah itu baru kemudian ke semua orang, ke Kota Makassar begitu. Keluarga yang pertama. Betul. Dimulai dari Keluargaku keluarga dulu. adalah surgaku. Iya. Rumahku adalah istanaku. Mm-mm. Keren ini Kak Eda. Jadi memang program Jaga Anak itu udah jalan juga. Jalan juga di masjid-masjid, di gereja-gereja, kita selalu meminta para tokoh pemuka agama, ustaz, pendeta untuk boleh mengkomunikasikan ini kepada keluarga-keluarga. Program pemerintahnya sendiri banyak, mulai dari BPM, KB, kesehatan, kemudian dinas sosial semua jalan juga Kak. Banyak program yang bisa menggerak. Yang sekarang harus waspada jangan jaga anak, jaga suami ta. Program Jagai Anak Ta ini kalau kita lihat memang sudah ini ya, Iya, sudah mulai terlihat jalan. jalan, anak-anak kita sudah banyak wadahnya ya. Iya, kan kita juga punya program Ya. divisi misi wali kota kekuatan iman. Mm, Karena tadi betul Kakak Ida mm, bilang, mm, kalau keluarga kita sudah bahagia, mm. ketahanan pangan dan gizi Iya. keluarga sudah bagus, Mm, pendidikannya bagus, akhlaknya mulia Iya. melalui tokoh-tokoh agama yang saya bilang Mm, tadi, maka selesai urusan. Kalau semua orang bisa menjaga keluarganya dengan baik, Iya, betul. Kan selesai. kuatlah Makan negara ya, kuatlah masyarakat dan masyarakatnya. kota Makassar kita Mm, berkontribusi kepada provinsi dan negara kita yang kita sayangi, mm. Republik Indonesia. Oke. Monef kemarin untuk Dispora apa yang coba untuk diangkat di situ, kemudian mungkin dengan program-program prioritas yang sudah ada yang mungkin masih ada kendala untuk direalisasikan, seperti Kendala apa? terbesar memang kemarin ketika kita mau membuat sarana eh, apa itu Mhm. revitalisasi Karibosi Iya. dengan lapangan yang bagus, yang Mhm. skala internasional, Iya. kemudian dikombinasi dengan pusat kuliner di situ. Tapi sepertinya tahun ini sudah bisa berjalan, Kakak. Memang kendalanya selalu itu. Apalagi ada satu kawasan eh, eh, wisata olahraga yang kita buat di Untia sana. Ada sirkuit dan ada gedung olahraganya kita buat di sana. Nah, itu sinergi juga nanti dengan stadion yang ada di ini yang milik pemerintah pusat. Kendalanya teknis lagi yang saya bilang di awal, Kakak. Tidak ada perencanaan yang kuat, tidak ada keberanian untuk mengeksekusi dan kurangnya koordinasi dengan antara pertanahan, kecamatan, SKPD leading sektor yang ditunjuk dengan mereka harusnya bisa membuat konsultasi dengan inspektorat kita, kepolisian kita, kejaksaan. Bisa kok. Tapi lambat Ki. 3 tahun itu kemarin sudah kita rencanakan tidak selesai. Tapi mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Jadi butuh lebih berani lagi ya Perlu dicambok untuk lagi. memulai Ah. semuanya. Oke, kalau kita lihat juga ini kan banyak sekali program-program yang diberikan untuk anak-anak muda, terutama yang menjangkau anak-anak kita di lorong-lorong, baik itu lorong wisata. Ini setelah mereka kemudian ada pelatihan, ada program yang diberikan dibekali ke mereka, terpantau juga nggak sih bahwa setelah itu benar tidak itu kemudian direalisasikan? Benar tidak anak-anak muda ini kemudian bisa mandiri, bisa punya kegiatan yang bermanfaat, tidak lagi kemudian membuang-buang waktu yang tentu ya seharusnya tidak mereka buang waktunya untuk kegiatan yang percuma. Kalau memantau evaluasi dari anggaran, pelaksana pasti, karena itu yang kita fokus utama. Tapi ada indikasi baik, menarik yang dari Pak Kapolrestabes kemarin kita diskusi di akhir tahun bahwa tingkat kriminalitas kita anak muda sudah berkurang. Eh, Begal-begal sudah hampir hilang. Yang kedua, perang kelompok. Jadi
Jadi kami juga mengapresiasi dengan Pak Kapolrestabes kita ini yang luar biasa, tegas dan turun melayani, betul-betul melayani Pak Kapolrestabes kita. Diskusi kita kemudian me mempresentasikan tingkat penurunan kejahatan-kejahatan anak muda. Perang kelompok tadi, begal, sudah mulai. Ya ini berarti program jalan, baik itu pencegahannya, baik preventifnya dari kepolisian, kami juga di pemerintah kota. Jalannya. Aman-aman nih toh, tidak terlalu banyak Mio. Tinggal yang ini, yang tertinggal ini kayak di bulan suci Ramadan ini trek-trekan, balap-balap mami nih sekarang. Nah itu juga fokusnya Pak Kapolrestabes kemarin kita diskusi dan mulai dia tangkapi beliau. Karena itu, petasan sudah mulai ini. Sudah. Tempatnya. Tinggal yang motor-motor dengan knalpot yang besar tuh. Tapi sudah ditangkapi juga itu. Bagus, bagus, bagus. Kinerja kepolisian kita luar biasa, khususnya yang ada di Kota Makassar. Apresiasi buat Pak Kapolres. Yes. Yes. Nah, ini kan sebenarnya perintah dari Presiden juga bahwa ke depan kita sudah harus bisa menggunakan energi-energi terbarukan. Energi fosil kita sudah habis. Nah, sekarang fokus kepada energi listrik. Dan kebijakan itu ditangkap oleh Pak Wali Kota Makassar di rapat khusus kita. Beliau membuat sebuah program tagline lagi khusus. Kan Pak Wali kita ini senang sekali dengan program-program dan tagline. Hijau, jadi sekarang semua mobil dinas kita itu listrik. Listrik, betul. Bus sekolah anak-anak kita listrik. Ini sebagai stimulan dan trigger bahwa pemerintah sudah memulai motor-motor listrik. Ya. Rencana ke depan puskesmas dan macam-macam kita tidak pakai lagi genset. Walaupun memang biaya yang harus dikeluarkan dalam investasi awal pembelian barang modal untuk pemerintah akan naik. Tapi kan kemudian maintenance-nya tidak perlu lagi kita BBM. Jadi kita juga bisa mendorong subsidi BBM ke tempat yang lain saja. Dan memang kan Makassar ini kota peningkatan pertumbuhan ekonominya bagus, kendaraan meningkat. Ini yang harus kita ini dan kita setuju. Dan jalan program Pak Wali Kota ini sudah konkret, tidak hanya tagline. Jadi sudah konkret, jalan dan jalan. Sekolah-sekolah, kantor-kantor, nanti panel surya. Iya, panel surya, kemudian puskesmas dan macam-macam. Pokoknya kantor layanan publik dari milik pemerintah kita dorong untuk itu. Oke. Berbicara dengan Anda rasanya masih kurang waktunya, tapi kita terbatasi. Nanti kan bikin ke sesi-sesi lain. Nah, itu dia. Artinya sudah janji ya kalau diundang. Oke. Untuk pemirsa Gama FM, pasti ada waktu. Karena konstituen, sekaligus membagi informasi dan itu salah satu tugasnya kami juga. Betul. Saya mengapresiasi Anda. Sukses. Terima kasih Kakak Ida. Dimudahkan, dilancarkan semua rencananya ya. Amin. Tentu Amin, untuk doakan semua masyarakat Kota Makassar dan Indonesia nantinya. Indonesia nantinya. Kalau Tuhan berkehendak, saya ngurus Indonesia. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. David. Selamat sore. Terima kasih juga untuk pendengar Gama FM 93,7 juga penonton channel YouTube kami di Creative News Official. Saya Ida Fahri dan Mario David mohon diri. Selamat sore, sampai jumpa.